Oke, kita akan melakukan pembelajaran matematika. Bab 1 yaitu mengenai pola bilangan. Di mana pola bilangan itu merupakan susunan bilangan atau angka yang memiliki aturan. Untuk memahami bagaimana itu pola, coba perhatikan atau amati gambar yang Bapak berikan. Bagaimana? Dapatkah kamu menentukan pola-pola selanjutnya, baik dari gambar yang pertama maupun dari gambar yang kedua? Apabila pola yang Anda buat adalah pola seperti ini, berarti kalian dapat memahaminya dengan baik untuk pola selanjutnya. Sedangkan pada gambar yang kedua adalah bangun geometri. Di mana untuk gambar yang kedua kita cukup memahami seginya saja. Perhatikan, gambar ini merupakan segi 3, sedangkan ini segi 4, segi 5, segi 6. Tentu untuk pola yang selanjutnya merupakan segi 7. Seperti ini. Contoh 1. Untuk contoh 1 terdapat pita bilangan dengan dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 berada di warna merah. Sedangkan 1, 3, 5, 7, dan 9 berada di warna putih. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bilangan 0 dan setiap bilangan genap berada di warna merah. Sedangkan pada bilangan ganjil berada di warna putih. Jadi jika ditanya angka 21 dan 2020 terletak di warna apa pada barisan bilangan tersebut? Karena angka 21 merupakan bilangan ganjil, tentu angka 21 berada di warna putih. Sedangkan 2020 yang merupakan bilangan genap berada di warna merah. Contoh selanjutnya pita bilangan dengan 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Dapat kita lihat bahwa 0, 3, 6, 15, dan 18 terletak di warna merah. Sedangkan 1, 4, 7, dan 16 terletak di warna putih. Dan 2, 5, 8, dan 17 terletak di warna biru. 3, 6, 15, dan 18 merupakan bilangan yang berkelipatan 3, sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan yang berkelipatan 3 dimulai dari 0 terletak di warna merah. Sedangkan 1, 4, 7, dan 16 jika dibagi dengan 3 memiliki sisa 1, sehingga dapat kita ketahui bahwa setiap bilangan yang memiliki sisa 1 jika dibagi 3 terletak di warna putih. Sedangkan 2, 5, 8, dan 17 jika dibagi dengan 3 memiliki sisa 2. Jadi dapat kita simpulkan juga bahwa setiap bilangan jika dibagi dengan 3 dan memiliki sisa 2 terletak di warna biru. Seperti pada tabel yang di bawah, bahwa yang terletak di warna merah adalah bilangan yang habis dibagi dengan 3, sedangkan yang terletak di putih adalah bilangan yang memiliki sisa 1 apabila dibagi dengan 3. Dan biru yaitu bilangan yang memiliki sisa 2 apabila dibagi dengan 3. Contoh selanjutnya yaitu suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Karena data yang diberikan adalah data acak, maka yang pertama kali kita lakukan yaitu mengurutkan data tersebut dimulai dari data yang terkecil hingga ke data yang terbesar. Kita masukkan ke dalam tabel, di mana berat merupakan data hasil timbangan, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya data yang sama, sehingga berat dikali dengan frekuensi, karena kita mencari jumlah dari seluruh timbangan.
30 dikali 6 180, 31 dikali 5 155, 32 dikali 9 288, 33 dikali 10 330, 34 dikali 6 204, 35 dikali 11 385, 36 dikali 3 yaitu 108. Sehingga jumlah berat yang dikalikan terhadap frekuensi tersebut yaitu 1650. Dapat disimpulkan bahwa jumlah hasil penimbangan dari 50 karung tersebut yaitu 1650 kilo. Contoh selanjutnya, pada peringatan ulang tahun ke-64, toko Baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Penyelesaian. Pada pukul 8 katanya ada 8 pembeli. Sedangkan pada pukul 8:05 ada 16. Berarti penambahan pembeli dari pukul 8 ke pukul 8:05 ada 8 orang. Karena 8 ditambah 8 adalah 16. Sedangkan pada pukul 8:10 pembeli bertambah menjadi 24 orang. Sehingga penambahan pembeli dari pukul 8:05 ke pukul 8:10 ada 8 orang. Karena setiap 5 detik jumlah pembeli bertambah 5 orang, maka pada pukul 8:20 jumlah pembeli ada 32 orang. Sedangkan pada pukul 8:20 bertambah menjadi 42 orang. Pada pukul 8:25 jumlah pembeli menjadi 48 orang. Pada pukul 8:30 jumlah pembeli menjadi 56 orang. Sedangkan pada pukul 8:35 jumlah pembeli menjadi 64 orang. Maka 64 pembeli akan memasuki toko pada pukul 8:35. Mari kita selesaikan. Pertama kita buat bilangan genap. Bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Karena yang ditanya temukan 3 bilangan genap yang berurutan. Jika dijumlah berarti kita jumlahkan bilangan genap mulai dari bilangan genap yang terkecil. Yang pertama kita jumlahkan bilangan 2, 4, 6, 2 ditambah 4 ditambah 6 yaitu 12. Dimulai dari 2, kan dimulai dari 2 dia bilangan yang terkecilnya, atau dari 1 dikali 2. Selanjutnya kita buat 4 dimulai dari 4 ditambah 6 ditambah 8, 4 ditambah 6 ditambah 8 18. Berarti dimulai dari 4 atau dari 2 dikali 2 sama saja karena 2 dikali 2 adalah 4. Selanjutnya dimulai dari 6 ditambah 8 ditambah 10, 6 ditambah 8 ditambah 10 24. Dimulai dari 6 atau dari 3 dikali 2 karena 3 dikali 2 adalah 6.
Selanjutnya 8, dimulai dari 8. 8 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 30. Atau dimulai dari 8, bisa kita buat juga dimulai dari 4 dikali 2, karena 4 kali 2 itu adalah 8. Setelah kita memperoleh hasil dari penjumlahannya, maka kita urutkan, yaitu 12, 18, 24, 30. Dari hasil penjumlahan yang telah kita dapat dan yang telah kita urutkan, sekarang kita amati, membentuk polakah dia? Oke, kita perhatikan. 12 ke 18, apakah memiliki selisih? Ada. Berapa selisihnya? 6. Berarti 12 ditambah 6, 18. Sekarang perhatikan, 18 sama 24, apakah dia memiliki selisih? Ada. 18 sama 24, adakah selisihnya? Ada. Selisih 18 sama 24 yaitu 6. Begitu juga dengan 30, karena 24 ditambah 6 adalah 30. Karena setiap suku memiliki selisih 6, maka untuk suku selanjutnya dia juga akan memiliki selisih 6. Sehingga 30 ditambah 6 yaitu 36. Selanjutnya ditambah 6 juga, berarti 36 ditambah 6 42. Ditambah 6, 42 ditambah 6 berapa? 48. Ditambah 2, ditambah 6, maaf, ditambah 6 54. Lalu 54 ditambah 6 60. Oke, kita memperolehnya. Tapi kita tidak tahu 3 bilangan yang dapat dijumlahkan dan menghasilkan 60. Sekarang kita lihat 60 itu berada di suku berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, karena sekarang coba perhatikan yang di atas. 1 dikali 2 adalah 2, karena dia dimulai dari 2. Sekarang 2 dikali 2 adalah 4, karena dia dimulai dari 4. 3 dikali 2 adalah 6, karena dia dimulai dari angka yang terkecil 6. 4 ditambah 2 adalah 8, karena dia dimulai dari 8. Begitu juga untuk seterusnya, karena 12 itu merupakan suku yang pertama, 18 suku yang kedua, 24 merupakan suku yang ketiga, 30 merupakan suku yang keempat. Karena 60 itu merupakan suku yang ke-9, maka dapat kita tulis 9 dikali 2 sama dengan 18. Sehingga 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60 dimulai dari 18. Setelah 18 ada 20. Kenapa tidak 19? Karena 19 itu tidak merupakan bilangan genap, melainkan bilangan ganjil. Selanjutnya 22. Sekarang kita jumlahkan, 18 ditambah 20, 38, ditambah 22, 60. Oke, begitu. Kita perhatikan, untuk menemukan dua suku berikutnya dari pola yang diberikan, kita dapat menyelesaikannya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita perhatikan suku yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana suku yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan hasil dari 2 kali dari suku sebelumnya ditambah dengan 1. Ingat, 2 kali dari suku sebelumnya ditambah 1. Berarti suku yang pertama, suku pertama 5. Suku yang kedua 2 kali dari suku yang sebelumnya. Suku sebelumnya adalah suku yang pertama, yaitu 5.
sama dengan 11. Sedangkan suku yang ketiga 2 dikali dari suku sebelumnya. Suku sebelum dari 3 adalah suku yang kedua, yaitu 11 ditambah 1 sama dengan 23. Suku yang keempat adalah 2 kali dari suku sebelumnya. Suku sebelumnya 23, berarti 2 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 47. Suku yang kelima 2 dikali suku sebelumnya, yaitu 47 ditambah 1 sama dengan 95. Dan suku yang keenam 2 kali dari suku sebelumnya, yaitu bernilai 95 ditambah 1 sama dengan 191. Untuk cara yang kedua kita dapat menyelesaikannya dengan melihat selisih antara suku yang pertama terhadap suku berikutnya. Perhatikan, suku yang pertama dengan suku yang kedua memiliki selisih 6. Sedangkan suku yang kedua dengan suku yang ketiga memiliki selisih 12. Suku yang ketiga dengan suku yang keempat memiliki selisih 24. Oke, sekarang perhatikan. Ada 6, 12, dan 4. 12 merupakan 6 ditambah 6. Sedangkan 24 yaitu 12 ditambah 12, 24. Sehingga untuk suku yang berikutnya 24 ditambah 24 yaitu 48. Jadi kalau 48 ditambah dengan 47 hasilnya 95. Tadi ditambah dengan 48. Untuk suku yang terakhir kita perhatikan, 48 ditambah 48 yaitu 96. 96 ditambah dengan suku yang kelima yaitu 95, hasilnya 191. Jadi dua suku berikutnya dari pola 5, 11, 23, 47 yaitu 95 dan 191. Dapat kita simpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pola, kita tidak hanya berfokus dengan satu cara saja, tetapi memungkinkan dengan banyak cara. Desain kolam. Oke, contoh selanjutnya, Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampungan air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin? Dari tabel dapat kita lihat jelas bahwa kolam 1 ubin birunya ada 1, sehingga 1 dikali 1. Sedangkan ubin putih ada 8, yang mana 8 ditambah 1 dikurang 1, 0, dikalikan terhadap 4, berarti 0 kali 4, 0. Sehingga ubin putih memang 8. Sedangkan pada kolam 2 ada 4 ubin biru, yang mana 4 yaitu 2 dikali 2. Untuk ubin putihnya ada 12. 8 ditambah N dikurang 1 dikalikan terhadap 4, N-nya ada 2.
Untuk kolam 3, ubin birunya ada 9. Sedangkan ubin putih ada 16. 16 sama dengan 8 ditambah N dikurang 1. N-nya 3. 3 dikurang 1, 2. 2 dikalikan terhadap 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 8, 16. Dengan cara yang sama, coba kita carikan untuk kolam selanjutnya. Yaitu untuk kolam 4, 4 kali 4. Sedangkan pada ubin putih, 8 ditambah N dikurang 1. N-nya ada 4. Berarti 4 dikurang 1, 3. 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 8, 20. Berarti ubin putihnya ada 20. Begitu juga untuk kolam 5. Ubin biru ada 25 karena N 5 dikali 5, 25. Sedangkan ubin putih 8 ditambah N dikurang 1. N-nya 5. N dikurang 1, 4. 4 dikali 4, 16. 16 ditambah 8, 24. Sehingga untuk warna putih ketika ubin warna biru, maka banyak ubin warna putih yang dibutuhkan ketika ubin warna biru sebanyak 1000, yaitu karena ubin warna biru 10, maka ubin warna putih yang dibutuhkan ketika ubin warna biru sebanyak 10.000, yaitu karena ubin warna biru ada 10.000, maka N-nya yaitu 100, karena 100 kali 100 adalah 10.000. Sehingga ubin warna putih 8 ditambah 100 dikurang 1, 99. Dikali 4, 396. Ditambah dengan 8. Sehingga ubin warna putih yaitu 404. Untuk selanjutnya, sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Untuk contoh selanjutnya, lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Ingat, dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan yang ke-15? Karena ada 3 lampu, yaitu hijau, kuning, dan merah. Sama halnya dengan masalah pita barisan 3 warna yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwa setiap bilangan yang memiliki sisa 1, dia akan berwarna hijau. Sedangkan setiap bilangan yang dibagi dengan 3 dan memiliki sisa 2, dia akan berwarna kuning. Untuk yang warna merah adalah setiap bilangan yang habis dibagi dengan 3 atau kelipatan 3. Karena yang ditanya warna lampu yang menyala pada urutan yang ke-15, maka warna lampu yang menyala di urutan yang ke-15 adalah warna merah. Soal selanjutnya yaitu tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Coba perhatikan tabel yang ada. 3 pangkat 1 sama dengan 3, maka angka satuannya 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka angka satuannya 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka angka satuannya 7. 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka angka satuannya adalah 1. 3 pangkat 5 adalah 243, maka angka satuannya 3. 3 pangkat 6 adalah 729, pangkat 7 adalah 2187, maka angka satuannya adalah 7. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap bilangan 3 jika dipangkatkan, dia akan memiliki angka satuan yang
Dari tabel yang ada, dapat kita ketahui bahwa setiap bilangan 3 jika dipangkatkan hanya memiliki 4 bilangan angka satuan saja, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Angka 3 merupakan angka satuan yang dipangkatkan dengan 3 merupakan hasil angka satuan yang dipangkatkan dengan 1, 5, 9, 13, 17, di mana bilangan tersebut merupakan bilangan yang bersisa 1 jika dibagi dengan 4. Sedangkan 9 merupakan angka satuan yang dipangkatkan dengan 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya, yang merupakan bilangan yang bersisa 2 jika dibagi dengan 4. Dan 7 merupakan angka satuan yang dipangkatkan dengan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Bilangan tersebut juga memiliki sisa 3 jika dibagi dengan 4. Dan angka 1 merupakan angka satuan yang dipangkatkan terhadap 4, 8, 12, 16, 20. Bilangan tersebut bersisa 0 jika dibagi dengan 4. Bilangan tersebut jika dibagi 4 maka akan bersisa 0. Dan angka 1 dan 1 merupakan angka satuan dari bilangan yang dipangkatkan dengan 4, 12, 16, 20, dan seterusnya. Bilangan tersebut jika dibagi 4 maka akan bersisa 0. Sehingga angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 yaitu, pertama sekali kita lihat pangkatnya. Apakah bilangan tersebut habis dibagi 4 atau tidak? Oke, 100 dibagi 4, 25, dan tidak memiliki sisa. Maka 3 pangkat 0 sama dengan 1. Maka angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 yaitu 1. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Penyelesaian. Perhatikan pola bilangan yang ada. Menyelesaikannya kita perhatikan polanya. Amati suku pertama dan suku kedua. Bagaimana perubahannya terhadap suku yang ketiga, di mana suku pertama adalah 0, suku yang kedua adalah 1, suku yang ketiga adalah 1. Berarti perubahan untuk suku yang ketiga adalah hasil penjumlahan dari suku yang pertama dan suku yang kedua. Karena 0 ditambah 1 yaitu 1. Perhatikan selanjutnya untuk suku yang keempat. Suku yang kedua adalah 1, suku yang ketiga adalah 1. 1 ditambah 1, 2. Sekarang untuk suku yang ke-5. Perhatikan dua suku sebelum suku yang kelima, yaitu suku yang ketiga dan suku keempat. Jika suku yang ketiga dan suku keempat dijumlahkan, maka hasilnya 3. 2 ditambah 3, 5. Untuk suku yang ke-7. Maaf, untuk suku yang ke-6. Selanjutnya untuk suku yang ke-7, 8, yang merupakan hasil penjumlahan dari 3 ditambah 5. 13, karena 5 ditambah 8. 21, karena 13 ditambah 8. Sekarang untuk suku yang belum ada. Coba berapakah dia?
Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan 21 dengan 13 karena dua suku sebelum suku yang ditanya adalah 6. Karena dua suku sebelum suku yang ditanya yaitu 13 dan 21. Hasilnya 34. Suku selanjutnya berarti 21 ditambah 34 yaitu 55. Dan suku yang terakhir 34 ditambah 55 hasilnya 89. Maka 3 bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 89. Oke.